Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Master Ervan. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan masukan, yang sudah memberikan kritikan ataupun memberikan saran dalam pengembangan konten saya yang edukasi untuk tujuan pola hidup sehat. Mudah-mudahan semua teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang sudah menonton dan yang sudah subscriber saya, mudah-mudahan rezekinya selalu dilancarkan, selalu diberi limpahkan kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kemarin saya itu sudah latihan di Seven Gym Tenggarang, Bondowoso. Insya Allah saya juga akan sekarang melatih dua tempat di Seven Gym ataupun di Raja Gym. Untuk nanti jadwalnya saya ada di Raja Gym Kota Kulon Bondowoso, teman-teman. Nah, kali ini pagi ini sebelum berangkat beraktivitas, izinkanlah saya juga sharing, teman-teman. Kemarin juga ada yang bertanya langsung di Seven Gym terkait dengan sumber protein ataupun protein itu apa yang paling utama. Nah, baik teman-teman. Berbicara tentang protein, protein itu berasal kata dari bahasa Yunani ya, protos, yang artinya adalah utama. Nah, memang betul protein ini adalah sumber makanan utama bagi otot kita. Semakin bagus protein yang didapat, maka kemungkinan untuk otot semakin berkembang itu semakin 100% akan lebih bagus hasilnya, teman. Bisa dikatakan 100%. Kenapa? Karena sumber protein ini ada dua sumbernya nih, ada dua. Yang pertama adalah dari hewani ataupun juga dari nabati. Namanya dari hewani berasal dari binatang, teman-teman ya. Sumber protein dari hewani ini ada dua, teman-teman ya. Yang pertama bisa dari daging putih, yang katanya daging putih, kemudian daging merah. Daging putih itu apa saja? Bisa dada ayam, ini yang paling utama kalau daging putih, dada ayam. Kemudian dari ikan seperti ikan tuna, ikan salmon. Nah, karena di dalamnya ikan itu juga ada lemak, ada proteinnya juga. Makanya termasuk ke daging putih. Nah, kemudian yang kedua adalah daging merah. Daging merah itu biasa sehari-hari kita temui, yaitu sapi, kambing. Nah, kalau mungkin juga yang non muslim bisa yang lainnya ya. Nah, itu juga merupakan sumber protein yang bagus dari hewani. Bedanya apa? Bedanya ya, kalau daging putih, daging ayam ya, daging ayam kemudian ikan itu bisa dikatakan proteinnya itu, teman-teman, masih ada kandungan lemaknya, walaupun lemaknya itu lemak yang baik. Nah, sedangkan kalau yang sapi ataupun kambing dari daging merah itu lemaknya sedikit. Nah, tapi teman-teman ini di sini jangan pernah punya pikiran ya, lebih bagus mana ya antara nabati dengan antara hewani dengan nabati. Jangan berpikiran seperti itu. Kalau misalkan kita bisa mengkonsumsi dua-duanya, apa salahnya? Kan lebih bagus. Nah, sedangkan kalau nabati itu sendiri adalah dari tumbuhan, dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, kacang hijau misalkan, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi itu adalah sumber dari hewani ataupun dari sumber nabati. Makanya kalau bisa, teman-teman, kalau misalkan dananya ada ya, budgetnya lumayan, bisa dikombinasikan, bisa divariasikan. Jangan hanya fokus pada hewani saja. Tapi kembali kepada keadaan finansial kita, teman-teman. Bang, saya latihan tapi sehari-hari jadi proteinnya hanya tempe, tahu, tidak masalah. Yang penting teman-teman ada usaha untuk menjaga pola hidup sehat. Saya kan berkali-kali bilang, mudah-mudahan rezekinya teman-teman itu bisa bertambah, bisa meningkat, bisa dibelikan kebutuhan protein yang lebih bagus. Seperti jangan berkecil hati karena saya latihan hanya protein seadanya, tahu, telur, tempe itu sudah bagus. Artinya protein otot kita masih ada yang mau dimakan, istilahnya seperti itu, teman-teman. Jadi otot itu memang penting apa yang dimakan, dan kemudian kita merangsangnya dengan latihan angkat beban, kita merangsangnya dengan fitness. Jadi imbang. Nah, seperti itu. Makanya saya sedikit banyak kesal ya, teman-teman, berkali-kali ketika belum tahu sama saya kemarin keterkaitannya dengan roid, penggunaan roid. Sekali lagi saya tegaskan di sini, saya tidak pernah pakai, saya tidak pernah tahu jenisnya bagaimana, apa,
dosisnya bagaimana, kemudian pengaruhnya, karena saya tidak pernah pakai. Pure dari Real Food Harian. Kalau dulunya ya, kenapa kok Mas Irfan masih sampai badannya seperti itu dari tahun berapa? Ini adalah akumulasi dari tahun 2011 sampai sekarang. Alhamdulillah jadi prioritas selain kebutuhan keluarga dan juga untuk ibadah kita harus seimbang, teman-teman. Makanya seperti itu. Jangan langsung parno alias kita tuh julid, itu artinya wah itu pasti latihannya tidak mungkin kalau sudah seperti itu. Seperti saya ada, yang di atas saya masih ada. Nah seperti itu, teman-teman. Makanya kita lebih baik fokus sama progres, fokus sama diri kita sendiri. Seperti itu. Seperti yang sudah saya katakan kemarin, ingat protein memang yang nomor satu. Ada yang namanya no money no muscle. Apakah betul no money no muscle? Ya memang betul. Sebagian memang betul. Kalau benar-benar dimanfaatkan money-nya untuk muscle. Karena banyak kan orang yang berduit, banyak orang yang banyak uangnya, tetapi badannya biasa-biasa saja. Bahkan ada yang mungkin kurang bijak dalam menjalankan pola hidup sehat. Nah, seperti itu. Jadi yang paling utama di sini, teman-teman, apakah memang betul protein? Ya, memang betul, teman-teman. Memang betul adalah protein yang utama bagi kebutuhan hipertrofi otot kita. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita tidak berolahraga. Ya. Jadi yang pertama tadi sudah berbicara tentang protein, sumber protein. Kemudian yang kedua adalah penyajiannya. Nah, penyajiannya di sini memang juga penting, berpengaruh. Penyajian itu bisa dibakar, bisa digoreng, bisa dikukus, ataupun bisa diasap. Seperti itu. Paling yang bagus yang mana Mas Irfan? Yang paling bagus dibakar, kemudian digoreng, kemudian dikukus, yang paling bagus yang mana? Ya kalau bisa teman-teman dikukus itu lebih bagus. Atau misalkan digoreng juga boleh, asalkan minyaknya ganti dengan olive oil, itu juga lebih bagus. Di olive oil atau coconut ya, itu lebih bagus. Saya susah mah tidak punya uang, ya sudah, tidak usah pikiran ke arah sana, tidak usah pikiran kita, tidak usah dibuat ribet, tidak usah dibuat ruwet ya. Pokoknya teman-teman sudah latihan konsisten, jalani apa adanya, mudah-mudahan rezekinya juga lancar, bisa beli kebutuhan protein yang bagus. Kemarin juga bertanya, saya alergi ikan, alergi telur, alergi daging, saya harus konsumsi apa? Nah makanya ada yang namanya suplementasi antara whey dengan gainer. Teman-teman bisa boleh mengkonsumsi whey ataupun gainer untuk menunjang, membantu kebutuhan protein kita. Karena memang ada juga orang yang tidak pernah mengkonsumsi whey ataupun susu, ketika dia mengkonsumsinya dia langsung mengalami yang namanya diare atau intoleran laktosa, seperti itu. Caranya bagaimana? Ya caranya harus sesuai dengan takaran, jangan terlalu banyak dulu, adaptasi dulu. Memang butuh uang, teman-teman, seperti itu. Nah karena ini adalah siasat. Kalau sekali lagi saya bilang, kalau saya punya banyak uang, saya akan manfaatkan untuk investasi tubuh saya. Saya akan beli whey yang bagus, saya akan beli protein yang bagus, seperti itu. Tapi kembali kepada rutinitas kita di sini. Saya di sini mengajak teman-teman untuk menerapkan pola hidup sehat. Mau jadi atlet silahkan, mau hanya sekedar menjalankan pola hidup sehat seperti saya, ayo kita bersama-sama. Ingat, kita tidak boleh saling mengintimidasi, tidak boleh saling menghina. Kita adalah sesama, kita adalah saudara, kita ingin sehat bersama. Karena nikmat yang paling sehat, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat sehat. Apalagi dibarengi dengan nikmat iman, kemudian juga mungkin nikmat kaya. Amin ya rabbal alamin, seperti itu. Makanya kita, selagi kita masih ada diberi kesehatan, teman-teman, kita diberi keleluasan untuk berolahraga, ayo manfaatkan. Jangan hanya mager, jangan hanya pandai juga menilai seseorang itu segini, mentang-mentang badannya sudah bagus, seperti Mas Irfan, mentang-mentang badannya sudah bagus, memberi pencerahan. Ini saya hanya berbicara apa yang saya alami, pengalaman saya. Ingat, ilmu saya masih dangkal, teman-teman, masih jauh. Karena saya sampai di titik ini adalah akumulasi dari hasil latihan saya dari tahun 2011 sampai sekarang. Alhamdulillah, jadi kebutuhan jadi prioritas. Seperti itu, tidak ada kata terlambat untuk memulai pola hidup sehat. Begitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Dan untuk kebutuhan protein itu jumlahnya seperti yang sudah saya sampaikan, 1,5 ataupun maksimal 2,2 setiap harinya.
Kalau misalkan tidak cukup mas kebutuhan protein, ya nggak apa-apa. Yang penting adalah masukkan proteinnya tiap harinya adalah tahu tempe telur tidak apa-apa, seperti itu. Makanya kita kembali mindset kita jangan fokus sama apa yang harus kita penuhi untuk protein, tapi jangan. Yang penting kita harus sehat, kita harus bisa bekerja, kita harus bisa mencari uang, kita juga harus bisa olahraga, kita prioritaskan olahraga, kita bisa beribadah. Itu sudah hidup tenang, kita sudah hidup bahagia, seperti itu teman-teman ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Relevan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah, rezekinya selalu dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.